Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perusahaan sewa guna. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nova Eliza, dengan rekan saya Ivan Almara Pasha, Nadia Syahida Zahra, Najma, Nuralisa, dan yang terakhir Rizky Saputra Mukti Aji. Berikut videonya. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan pengertian leasing. Leasing adalah bentuk pembiayaan yang memungkinkan suatu pihak memperoleh hak penggunaan barang modal milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan cara membayar sejumlah uang sewa secara berkala. Selanjutnya ada sejarah leasing. Leasing merupakan salah satu kegiatan yang ada sejak lama. Kegiatan tersebut mulai muncul pada tahun 2000, di mana pertama kali dipraktikkan di Sumeria. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penemuan dokumen leasing yang terbuat dari tanah liat dan berisi tentang leasing beserta segala macam kebutuhan saat itu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan manfaat leasing. Yang pertama yaitu lebih fleksibel. Salah satu manfaat utama leasing adalah fleksibilitasnya, di mana leasing menawarkan beragam skema pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan pihak penyewa. Selanjutnya, pelindungan terhadap inflasi. Meskipun dalam beberapa kondisi tidak terlalu relevan, leasing dapat menjadi sarana perlindungan dari inflasi, sebab nominal pembayaran yang harus dibayarkan akan tetap sama meskipun nilai uang turun akibat inflasi. Berikutnya adalah alternatif sumber pembiayaan. Bagi pelaku bisnis, leasing adalah alternatif pembiayaan yang dapat digunakan tanpa mengganggu fasilitas kredit. Selanjutnya, memberikan pembiayaan penuh. Salah satu kelebihan leasing adalah dapat memberikan pembiayaan hingga 100%. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi. Selanjutnya adanya perlindungan hukum. Kontrak yang jelas dan berkekuatan hukum memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Selanjutnya adalah minim resiko keusangan aset. Nilai aset bisa menurun seiring berjalannya waktu melalui skema leasing. Akses teknologi baru. Leasing memudahkan bisnis untuk mengadopsi teknologi terbaru yang mungkin sulit dibeli. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama yaitu lessor, kedua lease, ketiga supplier, keempat bank. Yang pertama yang saya jelaskan adalah lessor, adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Kedua adalah lease, adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga adalah supplier, adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada less dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang terakhir adalah bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanismenya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regulasi leasing di Indonesia. Yang pertama yaitu Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 1199 tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Pasal 3 KMK tersebut mengatur bahwa suatu sewa guna usaha dapat digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease apabila memenuhi semua kriteria untuk pembayaran sewa guna usaha pada periode pertama. Harus ditambah dengan nilai sisa barang modal. Selain itu, jumlah tersebut harus dapat menutup harga perolehan barang modal serta keuntungan lessor. Periode sewa guna usaha ditetapkan paling tidak 2 tahun untuk barang modal golongan 1, selama 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, serta 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang kedua yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 29 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan. Pembiayaan dirilis dalam rangka mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur tentang pemberian jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda yang tidak bergerak, khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia ini sering digunakan dalam konteks pembiayaan leasing, di mana barang yang dibeli dalam pembiayaan leasing dijadikan jaminan fidusia sampai kewajiban pembayaran leasing tersebut lunas. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis leasing. Yang pertama yaitu ada capital lease.
yakni mekanisme leasing dengan cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan benda modal nasabah. Nantinya mereka akan membayar pesanan tersebut di supplier dan mendapat pengembalian melalui cicilan nasabah, jadi tidak berhubungan langsung dengan supplier. Yang kedua yaitu ada operation lease, yakni pembiayaan di mana lessor memberikan barang untuk disewakan pada nasabah dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian nasabah atau lessee hanya perlu membayar biaya rental, sedangkan biaya lain telah ditanggung oleh lessor. Dan yang ketiga ada sales type lease, yaitu penjualan barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Jadi perusahaan tersebut akan mendapat penghasilan dari harga jual dan bunga yang disetorkan oleh lessee atau nasabah. Dan yang keempat ada cross border lease, yakni praktik leasing antara lessee atau nasabah dan lessor yang berada di negara berbeda. Biasanya ini dilakukan untuk pemodalan berupa pesawat atau alat-alat militer. Dan yang terakhir ada leverage lease, yaitu pemodalan dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi lessor tidak membayar barang modal sepenuhnya, melainkan akan patungan bersama pihak ketiga. Jadi dalam pembayaran nanti, lessee atau nasabah berurusan dengan lebih dari satu pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme leasing. Langkah yang pertama, yaitu lessor menghubungi supplier untuk menentukan jenis barang, spek, harga, waktu pengiriman, dan jaminan purna jual. Yang kedua, lease melakukan negosiasi dengan lessor tentang kebutuhan pembiayaan. Yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lease. Apa sih letter of offer atau commitment letter? Letter of offer atau commitment letter juga bisa disebut sebagai surat perjanjian atau surat kontrak yang dilakukan seorang lease dan seorang lessor. Langkah keempat yaitu penandatanganan kontrak oleh lease dan lessor. Langkah kelima yaitu pengiriman order beli oleh lessor kepada supplier. Langkah keenam yaitu pengiriman barang oleh supplier dan pengecekan barang oleh lease sesuai pesanan. Langkah ketujuh yaitu penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor. Langkah 8 yaitu pembayaran oleh lessor kepada supplier. Dan langkah yang terakhir atau langkah ke-9 yaitu pembayaran sewa secara berkala oleh lease kepada lessor. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh perusahaan leasing. Perusahaan leasing yang kami perlihatkan di sini ada dua. Yang pertama, ada PT BFI Finance Indonesia. Ini adalah salah satu perusahaan leasing terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan, seperti pembiayaan motor, mobil, dan alat berat. Yang kedua, ada PT Hadira Dinamika Multifinance. Ini adalah perusahaan leasing yang juga merupakan bagian dari grup Danama, yang menyediakan pembiayaan untuk berbagai jenis kendaraan dan peralatan. Keuntungan leasing. Yang pertama, pendapatan terjamin secara reguler, dikarenakan lease atau penyewa akan selalu memberikan pendapatan mereka kepada perusahaan leasing untuk melakukan pembayaran aset. Kemudian, pelestarian kepemilikan. Pelestarian kepemilikan akan selalu dilingkupi oleh perusahaan leasing. Adapun keuntungan pajak, yang dikarenakan pemerintah selalu mengadakan promosi untuk perusahaan leasing. Lalu yang terakhir, profitabilitas tinggi, yaitu perusahaan akan selalu mendapatkan aset yang lebih banyak dibandingkan penyewa. Kerugian leasing, yaitu jika perusahaan terjadi inflasi, hal ini sangat merugikan para perusahaan leasing. Kemudian ada perpajakan 2 kali, yaitu di mana perusahaan leasing harus mengurus seluruh aset sang penyewa dari mulai perpajakan dan lain-lain.
Kemudian, resiko kerusakan aset lebih besar. Contohnya seperti mobil yang rusak ataupun kecelakaan yang terjadi. Itu dapat sangat merugikan leasing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian perusahaan. Menurut 5W plus 1H, yang pertama ada what atau apa. Garuda Indonesia menggunakan layanan leasing untuk mendapatkan pesawat tambahan tanpa harus membeli secara langsung. Berikutnya ada who atau siapa. Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan utama di Indonesia adalah pihak yang melakukan leasing pesawat. Ada juga when atau kapan. Garuda melakukan leasing pesawat sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi lonjakan permintaan atau untuk menggantikan pesawat yang sudah tua atau sudah tidak efisien. Ada juga where atau di mana. Transaksi leasing pesawat Garuda bisa dilakukan di pasar global, melibatkan perusahaan leasing pesawat internasional yang menawarkan pesawat-pesawat tersebut. Yang terakhir adalah how atau bagaimana. Garuda melakukan negosiasi kontrak dengan perusahaan leasing pesawat untuk melakukan syarat-syarat seperti durasi kontrak, biaya sewa, dan opsi pembelian di akhir masa sewa. Yang terakhir ada kesimpulan. Leasing adalah metode pembiayaan di mana pengguna atau lease menyewa aset dari pemilik atau lessor untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala. Keuntungan utamanya adalah akses mudah ke aset tanpa perlu pembelian langsung, konservasi, modal, pemeliharaan oleh lessor, dan manfaat pajak. Leasing juga memungkinkan pembaruan teknologi secara berkala, memberikan fleksibilitas finansial dan operasional bagi perusahaan.